Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1B yang beranggotakan Diva Maharani, Yvena Piagio Gunawan, dan Muhammad Rusdi. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang mind map, small group discussion, dan juga menampilkan video simulasi tentang small group discussion. Kali ini kami akan membahas tentang small group discussion dan beberapa metode pembelajarannya. Penerapan small group discussion dilakukan dengan membagi peserta didik menjadi grup-grup kecil untuk saling bertukar pendapat atau berdiskusi. Topik yang didiskusikan dalam small group discussion ini berupa materi yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dari pembelajaran small group discussion ini, mahasiswa diharapkan terbiasa untuk mengeluarkan pendapat dan bekerja sama dalam mengembangkan keterampilan sosial. Metode yang pertama ada diskusi, yaitu proses pelibatan dua orang peserta atau lebih untuk saling bertukar pendapat. Yang kedua ada tim kuis, yang mana mengarahkan siswa untuk memahami dan menilai suatu materi tertentu. Metode yang ketiga ada tanya jawab, di mana cara penyajian pelajaran dalam bentuk sejumlah pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada siswa atau sebaliknya. Yang keempat ada point counterpoint. Point counterpoint ini membagi beberapa siswa dalam kelompok-kelompok kecil, lalu menugaskan setiap kelompok untuk membahas suatu materi atau persoalan tertentu dari berbagai sudut pandang. Yang kelima ada debat. Metode ini untuk menerapkan kemampuan akademik siswa, di mana dapat menerapkan dengan kelompok pro kontra untuk debat antar kelompok. Terakhir ada think, pair, and share, di mana think, pair, and share ini untuk membimbing siswa memiliki tanggung jawab individu dengan berpikir, terus dengan berpasangan, dan juga dengan memberikan hasil pendapat atau membagi hasil pendapatnya. Dalam simulasi format klasikal kali ini, kelompok kami akan menggunakan metode tanya jawab dan juga menggunakan metode diskusi. Jadi silahkan kalian simak video simulasi dari kelompok kami. Sebelum masuk ke dalam video, di sini kita menggunakan simulasi dengan Zoom karena sekarang lagi pandemi, jadi kita menggunakan Zoom. Lalu pembahasan yang dibahas dalam video simulasi di sini adalah tentang manajemen diri. Dan dalam video ini ada Diva Maharani sebagai guru BK, Yvena Piagio dan Muhammad Rusdi sebagai peserta didik, dan juga ada teman-teman lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Gimana kabar? Sore, Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Apakah hari ini ada kendala? Insya Allah tidak ada, Bu. Alhamdulillah kalau tidak ada. Jadi hari ini kita akan membahas tentang manajemen diri. Bisa dilihat dari PDF yang sudah tertampil di layar kalian tentang manajemen diri. Ada pengertian, tujuan, dan konsep manajemen diri. Oke, sekarang saya akan menjelaskan apa itu manajemen diri. Manajemen diri, pengertian dari manajemen diri adalah satu kemampuan yang dimiliki tiap individu untuk dapat mengontrol, mengendalikan, serta mengarahkan semua yang berkaitan dengan kehidupannya, baik tujuannya, kegiatan sehari-harinya, ataupun keuangannya. Tujuannya, 1. Mampu memanfaatkan waktu dengan baik. 2. Bisa beraktivitas dengan lebih santai. 3. Menjadi pribadi yang lebih baik. 4. Mempermudah untuk mencapai tujuan. Yang kelima, menambah kepercayaan diri.
Dan yang keenam, mengambil keputusan yang tepat. Konsep manajemen diri, menjadi pribadi yang lebih produktif dengan sistem pemanfaatan waktu yang baik dan optimal. Memiliki etika kerja yang baik, menjadi pribadi yang haus akan hal-hal baru dan lebih giat dalam belajar, membaca, dan mendengarkan pengalaman orang lain. Memiliki etika yang baik saat berinteraksi dengan orang lain. Disiplin dalam kondisi apapun, terutama lebih disiplin dengan diri sendiri. Nah, terus contohnya itu adalah seperti Rusdi yang terlambat masuk ke Zoom. Itu salah satu contoh yang belum bisa memanajemen dirinya sendiri. Oke, sampai di sini. Dari pembahasan yang sudah kita bahas ketika akan berdiskusi, sebelumnya apakah ada yang ingin bertanya? Iya Bu, saya ingin bertanya. Iya, Vena. Ya, dari pengertian manajemen diri yang udah Ibu jelasin, apakah manajemen diri ini pada saat ini sangat dibutuhkan di saat masa pandemi ini? Ya, di masa pandemi ini, segala aktivitas pekerjaan dan pembelajaran dilaksanakan di rumah atau secara online. Work from home, WFH. Bagi para pekerja dan studi from home, SFH, atau pembelajaran jarak jauh, PJJ. Bagi pelajar, tetapi kadang banyak dari kita yang merasa pekerjaan atau tugas-tugas malah menjadi berantakan. Bahkan ada yang bangun kesiangan, terlambat hadir rapat atau kelas, pekerjaan atau tugas yang menumpuk, hingga lembur atau begadang untuk memenuhi kerjaan dan tugas. Padahal, kuantitas pekerjaan atau tugas yang harus diselesaikan pun sama saja saat kita bekerja atau belajar di kantor dan sekolah. Mengapa hal itu tentunya terjadi karena beberapa sebab. Misalnya, sering menunda pekerjaan, tidak fokus saat mengerjakan tugas atau pekerjaan di hari itu. Ataupun ada saja pekerjaan rumah yang harus dikerjakan. Untuk mengatasi hal yang demikian, diperlukan self-management yang baik di diri kita. Ya, seperti itu kurang lebihnya. Ya baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Terus, Saya ingin bertanya lagi, Bu. ya, apa harus di? Saya ingin ini sih bukannya bertanya, saya ingin tahu pendapat teman-teman semua. Jika ada, saya mempunyai ilustrasi kasus dia selalu terlambat datang ke sekolah. Padahal jarak rumah dia ke sekolah itu tidak terlalu jauh, Bu. Gimana pendapat teman-teman yang lain ataupun Ibu juga boleh tentang suatu individu yang seperti itu, Bu? Dia sering terlambat ke sekolah, padahal rumah dia dekat, dari jaraknya paling ya kurang lebih 1 kilometer lah. Ya, Bu. Ya, oke. Gimana pendapat teman-teman atas pertanyaan dari Rusdi? Oke, dari pertanyaan Rusdi sudah masuk di sesi diskusi. Apa ada yang ingin menanggapinya, teman-teman? Iya Bu, saya ingin menanggapinya. Ya, Vena boleh. Mungkin dari saya, pertama saya akan tanya dulu kenapa dia bisa terlambat. Lalu jika sudah mendengar penjelasannya, misalnya karena bangun kesiangan, atau nganterin adiknya, atau mandiin adiknya gitu kan. Jadi kita bisa mencari solusinya dengan saya, misalkan kalau dia bangunnya kesiangan, berarti kita menyarankan untuk dia selalu menyalakan atau memasang alarm di jam 5 pagi, atau misalkan kita sebagai temannya bisa membantu dia untuk tiap pagi tuh samperin dia ke rumahnya gitu untuk berangkat bareng agar dia tidak kesiangan lagi. Nah, seperti itu sih.
Iya, Jadi kita berangkat bareng supaya dia nggak telat lagi. Jadi kita juga bisa membantu dia untuk mengatur waktunya. Oke, bagus. Ada yang lain? Tentang pendapat Ivena, jika kita beda arah dengan teman kita, alangkah baiknya untuk agar dia tidak terlambat lagi, maksudnya bagaimana caranya? Mungkin telepon aja kali ya. Misalkan saya nih sebagai temannya sebelum berangkat ke sekolah saya telepon dulu. Kamu udah selesai belum? Udah siap-siap belum? Udah mau berangkat belum? Terus misalkan dia tidak ada respon, tapi saya sudah nyampe sekolah, terus sekiranya rumah dia dekat dengan sekolah, saya akan coba susulin dia ke rumahnya. Sekalian melihat keadaan dia, bisa berangkat pagi atau enggak. Tapi kalau misalkan memang dia posisinya bangunnya kesiangan banget, mungkin saya akan tinggalin aja, tapi saya nanti memberitahu ke guru bahwa si A ini kesiangan gitu karena ini gitu. Kalau misalnya pas disamper dia masih sudah siap, jadi bisa berangkat bareng lagi, jadi saya jemput gitu. Tapi saya posisinya masuk ke sekolah duluan dan melihat keadaan sekolah tuh masih memungkinkan untuk saya menjemput dia atau enggak gitu. Oke. Oke, Rusdi, dari tadi pertanyaan, mungkin dari pertanyaan kamu mungkin saya sudah jawab. Mungkin saya juga ingin bertanya, kali ya kita saling berdiskusi. Saya ingin bertanya sama kamu, bagaimana jika kondisi yang seperti sekarang, segala sesuatu tuh harus online karena ada pandemi. Mungkin tadi jawaban saya itu kan jawaban yang kita sekolah langsung, offline, tidak online. Jadi gimana kalau di masa pandemi sekarang ini? Mungkin kalau menurut saya ada kesadaran diri ya, karena tidak semuanya, karena sekarang ini apa-apa udah pelajaran jarak jauh, bahkan kerja pun kita work from home. Dan sekarang kita pun berada di era globalisasi, di era industri 5.0 yang semuanya mengandalkan teknologi. Jadi kita harus saling mengingatkan untuk, misalnya besok ada jadwal Zoom meeting, malamnya kita ingatkan bahwa dia harus bangun jam segini, dan juga ada kesadaran diri dari masing-masing agar hal tersebut tidak terjadi lagi. Itu sih menurut saya. Oke, terima kasih. Dan saya juga ingin bertanya kepada guru, Ibu. Iya, silakan. Ibu pernah gak menemukan kasus seperti ilustrasi dari saya, Bu? Yang dia sering terlambat sekolah, padahal rumah dia dekat dari rumah, Bu. Apa yang Ibu lakukan sehingga dia dapat memanajemen dirinya secara normal kembali? Oke. Ibu akan menyuruh membuat jadwal dia sehari-hari dan dia harus mengimplementasikan dengan pantauan orang tua. Dan saya juga bekerja sama dengan orang tua untuk dia memberikan laporan rutin tentang sehari-hari siswa tersebut. Baik. Nah, oke. Baik, Bu. Cukup penjelasannya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman lain? Iya, silakan. Mungkin dari saya juga cukup, Bu. Oke. Cukup. Oke, gimana teman-teman? Setelah berdiskusi, apakah ada yang ingin menyampaikan kesimpulannya tentang pembahasan kali ini? Kalau tidak ada yang mengajukan diri, saya tunjuk ya untuk memberikan kesimpulannya. Oke, tidak ada yang ingin menyampaikan kesimpulannya, saya akan menunjuk ya. Coba saya minta Ivena untuk memberikan kesimpulan. Baik, Bu. Mungkin kesimpulan dari saya, manajemen diri itu bisa dikatakan sebagai kemampuan individu untuk mengendalikan diri dalam membuat proporsi atau
prioritas, seperti menetapkan apa yang sekiranya akan dilakukan dan tidak dilakukan, atau bisa juga berkewajiban untuk menyelesaikan apa yang semestinya diselesaikan pada saat itu. Terus juga mungkin manajemen diri ini sangat diperlukan oleh individu dan nggak hanya dibutuhkan di lingkungan pekerjaan atau pendidikan, tapi di lingkungan sehari-hari juga dibutuhkan seperti di lingkungan rumah. Karena menurut saya apabila seseorang individu tidak menerapkan manajemen diri, mungkin dirinya akan cenderung kebingungan dengan segala aktivitas yang akan dilakukannya. Apakah ada yang ingin didiskusikan lagi? Mungkin kalau dari saya cukup sih, Bu. Mungkin Iya, dari dari saya teman-teman. cukup. Baik, jikalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya akan tutup sesi konseling hari ini. Jikalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. sama-sama. Sekian presentasi dari kelompok kami dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video simulasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.